الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الثامن وعلى آله وأصحابه عدد معلومة الله بدوام الله. صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أسهلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أطيبه وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kita masih pembahasan tentang seputar bagian haji, bahwa syarat kewajiban haji salah satunya warna-warna daripada bagian haji adalah istita'ah. Apa itu istita'ah? Istita'ah adalah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, baik badannya ataupun ongkos di dalam perjalanan pulang pergi perjalanan ibadah haji. Itu di pekan yang lalu sudah kita bahas. Adapun bahasa istita'ah ini bahasa kuasa, bahasa mampu. Bahasa mampu itu ada dua pengertian. Pengertian pertama istita'atu bin nafsi wa hiya al-istita'atu bin nafsi, yang dinamakan mampu ialah al-istita'atu bin nafsi, mampu dengan dirinya sendiri. Artinya mampu melaksanakan pelaksanaan ibadah haji tanpa melalui orang lain. Kalau seandainya mampu jalan kaki dari Indonesia ke negeri Mekah, silahkan. Nah, silahkan saja. Misalkan KRT ongkos mahal jalan kaki aja, silahkan. Nah, itu namanya istita'ah. Mampu itu tergantung bagaimana keadaan kita. Mampunya kita jalan kaki, ya jalan kaki. Mampunya bisa naik mobil, ya naik mobil. Mampunya naik kereta, ya naik kereta. Mampunya dengan naik pesawat, ya naik pesawat. Itu bahasa mampu, tergantung bagaimana kondisi kita. Au biman yusa'iduhu fi mubasharati a'malil haji, atau melalui seseorang yang bisa memberikan pertolongan kepada kita agar kita sampai melaksanakan pekerjaan-pekerjaan amal haji. Bagaimana contohnya? Nah, seperti melalui pilot, melalui naik pesawat. Nah, kalau seandainya harus jalan kaki, jangan sampai ke Mekah, sampai ke Jakarta aja udah gak kuat. Nah, itu kan. Nah, itu. Maka fayastajiru rajulan yaqudunahu ilal masyair, maka diperbolehkan seorang laki-laki menyewa seseorang untuk menuntun orang yang mau berangkat haji, sekali karena apabila orang yang melaksanakan ibadah haji ini dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam arti namanya buta. Jadi boleh kalau seandainya si buta melaksanakan ibadah haji, dia kalau jalan sendiri gak bisa lihat, maka boleh menyewa orang untuk menuntut dia pelaksanaan ibadah haji. Boleh nyewa. Dia mah tidak melaksanakan, ini mah udah disewa. Dia mah sudah disewa untuk membantu dia melaksanakan ibadah haji. Yang kedua istita'atun bil ghair, yang kedua mampu melalui yang lain.
Artinya wa huwa alla yastati'a ayyahajja bi nafsihi, mampu melaksanakan ibadah haji melalui orang lain. Artinya dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji kalau melalui diri pribadinya, jalan kaki misalkan atau bawa mobil sendiri misalkan, kagak bisa, harus melalui pelantara orang lain. Walakinnahu yastatiru ayyastatiru ghayra, melainkan dia mampu untuk menyewa seseorang agar pelaksanaan ibadah hajinya itu bisa terlaksana. Kenapa bisa demikian? Ini saking penting-pentingnya kewajiban haji, saking penting-pentingnya orang melaksanakan ibadah haji. Jika harus menyewa orang lain pun itu diperbolehkan. Subhanallah. Jadi penting-pentingnya melaksanakan kewajiban yang namanya ibadah haji. Jangan ngomong kagak mampu mulu. Kita harus lihat bukan tidak mampu di sini. Di sini kita lihat adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, karena haji adalah sebagian daripada rukun Islam. Berarti jika haji termasuk rukun Islam, hukumnya wajib, maka jika kita sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, baik dengan cara sendiri ataupun harus menyewa orang lain atau kendaraan orang lain, maka berdosa kita karena kita tidak melaksanakan ibadah. Misalkan KRT, duitnya udah banyak, artinya berarti puasa. Duit jika gak punya, cuman kalau jalan kaki bisa terbang misalkan, silakan aja misalkan. Nah, terus dia tidak merasa bahwa haji itu adalah suatu kewajiban, menganggap haji itu seperti jarah ke para wali aja misalkan seperti itu, maka hidupnya dia masih punya dosa karena tidak melaksanakan suatu kewajiban yang namanya ibadah haji. Pasti ya, itu namanya istiqomah. Maka fayajibu alaihi al-istinabatu bimalihi in qadara alaihi. Maka karena wajib hukumnya pelaksanaan ibadah haji, sekalipun harus menyewa orang lain, sekalipun harus menyewa kendaraan orang lain agar terlaksana perintah-perintah pekerjaan ibadah haji, maka wajib alaihi bagi kita selaku pelaksana haji al-istinabah, mengganti bibalihi dengan harta kita. Ya kalau sekarang modernnya pakai travel, travel mintanya berapa, wajib kita bayar. In qadara alaihi, apabila kita mampu untuk menyewa atau untuk membayar demikian. Au ya'danu liman yuti'u, atau dia mendapatkan izin liman yuti'u terhadap orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya ini mah udahlah, walaupun lama ngongkos nggak apa-apa. Kosasi itu namanya, haji kosasi. Apa haji kosasi? Oh, sama silakan, boleh saja. Yang penting sudah melaksanakan kewajiban itu. Adapun medianya mau punya sendiri silakan, mau diongkosin sama orang silakan, mau nyicil pun kita boleh. Yang penting kita nyampe. Itu istiqomah, puasa. Itu bahasa istiqomah. Ini mah kagak puasa. Kontrakan 10, angkot 4, rumah 3, istri 3, haji kagak mah. Itu kalau bininya dosa itu. Karena tidak melaksanakan kewajiban perintah ibadah haji. Amal haji. Adapun amal-amal perbuatan yang harus dikerjakan di dalam ibadah haji, yaitu ada 3. Pertama, pekerjaan rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Adapun pekerjaan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji, satu pekerjaan yang namanya rukun.
Yang kedua, nama pekerjaannya adalah wajib. Yang ketiga, namanya adalah sunnah. Pekerjaan ibadah haji yang pertama namanya rukun. Wahia allati la yasihul hajju biduniha, maka dianggap tidak sah seseorang melaksanakan ibadah haji jika tidak melaksanakan rukun-rukun di dalam ibadah haji. Jadi hajinya tidak sah jika kita tidak melaksanakan rukun-rukun yang ada di dalam pekerjaan ibadah haji. Badalutta minal ityan biha, melainkan wajib bagi kita ketika melaksanakan ibadah haji, maka rukun-rukun haji harus sempurna kita laksanakan agar ibadah haji kita dianggap sah. Tidak jauh beda dengan ibadah sholat. Sholat pun punya rukun, namanya rukun sholat. Haji pun punya rukun, namanya rukun haji. Puasa pun punya rukun, namanya rukun puasa. Sama setiap ibadah itu mempunyai rukun-rukun yang harus dilakukan. Jadi rukun adalah pekerjaan yang ada di dalam ibadah. Kalau syarat adalah pekerjaan yang ada di luar. Sebelum melaksanakan itu harus sudah terpenuhi dulu persyaratannya. Kalau rukun adalah pekerjaan yang mana ketika kita laksanakan itu namanya rukun. Contoh di dalam sholat, rukun sholat pertama niat. Berarti di dalam sholat harus ada niat. Maka jika orang sholat tidak niat, berarti sholatnya tidak sah karena niat termasuk kepada rukun. Sama di dalam haji pun seperti itu. Beda dengan syarat. Kalau syarat adalah di luar daripada pekerjaan, seperti syarat sholat harus suci, maka sebelum sholat kita harus suci terlebih dahulu. Nah itu. Nah di dalam ibadah haji pun demikian. Wala tujbaru idza turikat bidah. Nah, rukun-rukun haji apabila kita tinggalkan ini tidak bisa diganti dengan bayar dam. Artinya tidak bisa bayar dam untak satu misalnya. Tidak, kalau rukun maka rukun itu emang harus dilaksanakan. Maka penting nih Pak Istri, yang diperhatikan adalah rukun-rukunnya ini ya. Rukun-rukunnya, kalau sunnah-sunnahnya mah ya bisa diwakili. Yang penting adalah rukun-rukun yang ada di dalam ibadah haji. Nah, wala tujbaru tidak bisa ditambah, tidak bisa diganti. Idza tulikat bidah, apabila rukun di dalam ibadah haji tertinggal, maka tidak bisa diganti dengan bayar denda atau bayar dam namanya. Wala yatahallalu min ihramihi hatta ya'tiya biha, bahkan tidak dihitung halal min ihramihi, dari ihramnya, sehingga dia melaksanakan rukunnya terlebih dahulu. Jadi ihramnya itu dianggap tidak sah. Maka jika ingin dianggap ihramnya sah, maka rukunnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Itu namanya adalah rukun. Apa rukun? Rukun haji adalah pekerjaan yang mana ketika kita melaksanakan ibadah haji tidak sah hajinya apabila kita tidak melaksanakan rukun-rukun yang ada di dalam haji. Itu definisinya begitu. Itu arti daripada rukun di dalam haji. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam haji hukumnya wajibat. Apa wajibat? Wajibat allati yasihul hajju biduniha, yaitu kewajiban yang sah ibadah haji kita biduniha, sekalipun biduniha tanpa yang wajib-wajib. Ya, beda wajib di dalam haji sama wajib di dalam sholat. Artinya walakin yujbaru tarkuha, kalau ini hajinya maksa karena meninggalkan wajib, tetapi kalau ini masih bisa walakin yujbaru tarkuha, tapi masih bisa diganti dengan bayar dam.
wa yalzamu tarikuha idza tarakaha bi ghairi udrin, maka termasuk dosa jika meninggalkan kewajiban di dalam haji sekalipun hajinya sah karena bisa diganti dengan bayar zam. Idza tarakaha bi ghairi udrin, apabila meninggalkannya yaitu tanpa ada udzur. Itu ya. Dua. Yang ketiga di dalam haji pekerjaan sunnah. Bagaimana pekerjaan sunnah? Wahia allati la yata'allaqu biha syai'un. Pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan haji sedikit pun. Fa idza tarakaha, apabila kita meninggalkan kesunahan di dalam haji, sahha hajjuhu, maka hajinya dianggap sah. Hajinya masa sah saja. Bagaimana kesunahan? Kayak kemarin kan sudah kita jelaskan kayaknya. Sunnah ibadah haji kan banyak. Tapi ibadah hajinya dianggap sah. Arkanul haji sittatun. Tadi menjelaskan tentang rukun. Pekerjaan di dalam haji 3. Pertama rukun haji berapa sih? Seperti rukun sholat. Kalau rukun sholat ada 17, kita udah hafal karena tiap hari sholat. Rukun haji mah kita udah pernah hafal karena emang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Walaupun udah hafal lupa lagi. Beda dengan sholat. Kalau sholat tiap hari kita melakukan. Padahal rukun haji mah dikit. Arkanul haji sittatun, rukun haji cuma ada 6. Rukun sholat mah 17, hafal kita. Niat, takbir, ngadol, Fatihah, rukun, tumanina, iktidal, tumanina. Rukun haji mah cuma ada 6. Cuman ketika kita ditanya dari kita nggak hafal. Karena apa? Karena kita belum pernah melaksanakan ibadah haji. Karena emang ibadah haji harus praktek, sama halnya dengan sholat. Teori doang gak bakalan paham, teori doang. Maka jika ingin paham, berangkat aja. Nah, ya jika ingin, Pak Haji gak bisa baca kitabnya, gak bisa dia. Cuman karena sudah pernah ke sana dan melaksanakan langsung praktek ini, karena emang ibadah haji rukun yang lainnya emang harus praktek, bukan ilmu teori. Nah, gitu. Jadi arkanul haji sittatun, adapun rukun haji yaitu ada 6. Artinya jika kita tinggalkan rukun yang 6 ini, berarti haji kita dianggap tidak sah dan tidak bisa ditambal dengan bayar. Dan berarti yang 6 ini wajib kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Mana pertama rukun haji? Al-ihram. Niat ihram. Yang kemarin sudah saya bahas. Apa ihram itu? Niatul dukhul bin nusuk bi jami'i awjuhihi. Ihram ialah niat masuk bin nusuk di dalam beribadah bi jami'i awjuhihi, di dalam seluruh arah pelaksanaan ibadah haji. Tergantung bagaimana kita ihramnya di mana. Disitulah tempat niat kita melaksanakan ihram. Contoh ini kotak suci Mekah. Contoh ini Baitullah. Contoh ini negara Jeddah atau negara Yulang. Contoh di sini misalkan negara Yulang. Di sini negara Jeddah. Bagaimana kita niat ibadah haji ini? Tidak harus datang ke Mekah. Maka sebelum datang ke kota suci Mekah, maka kita sudah niat melaksanakan ibadah haji. Tapi bukan di bandara juga. Nah, gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang mana di situ kita dianjurkan niat melaksanakan ihram ibadah haji. Tidak sembarangan. Jangan di rumah udah saya niat ibadah haji, di sini udah pakai kain ihram, ya kagak salah. Atau di bandara sudah pakai kain ihram, sudah niat. Nah itu kan nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Di bandara niat saya haji dan ihram bihi. Karena di bandara kagak sah.
maka ada tempat-tempat tersendiri di mana di situ kita meletakkan niat ihram haji. Nah, gitu. Misalkan kalau niat ihram haji di Jeddah, misalkan, ya dari Jeddah niatnya. Sunnahnya berarti sunnahnya sebelum niat ihram mandi dulu. Sunnah mandi. Sunnah mandi. Apalagi sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya bacanya apa? Sholat al-kafirun dan al-ikhlas. Itu sunnahnya tuh. Nanti ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, ihram terlebih dahulu. Cuman sebelum ihram haji disunnahkan mandi dulu. Nawaitul ghusl biasanya. Niat mandi bukan niat mandi besar, bukan, ini mah sunnah. Seperti niat sunnah mandi sholat Jumat. Nah itu sama, ada kesunahan mandinya sunnah hukumnya karena hendak melaksanakan ihram haji. Nah, setelah mandi ada kesunahan lagi melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Biasa seperti biasa doa iftitah, baca Fatihah, baca surat-surat yang kemarin sudah kita jelaskan, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirin. Setelah itu baru kita jalan. Nah, kapal kan turun jadi itu, baru kita naik mobil. Begitu naik mobil datang ke kota suci Mekah, jangan ke hotel dulu, jangan ke makam karena sudah niat ihram, langsung kita ke Mekah. Nah, langsung kita ke Mekah. Maka pintu pertama pintu Babus Salam namanya ya, pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam, di situ kita berdoa salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana. Nah, maka sunnahnya ketika mau masuk Masjidil Haram, maka sunnahnya masuk pintu Babus. Karena pintunya banyak tuh ya. Ada pintu apa ya? Macam-macam. Pokoknya pintu yang pertama melihat Baitullah itu adalah pintu Babus Salam. Maka doanya itu bukan Allah Maftahli, tapi ketika depan pintu baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, dari situ kita jalan, sejalan baru turun, di situ baru kelihatan Baitullah. Nah gitu. Setelah Baitullah langsung kita tawaf. Itu rukun yang pertama di dalam haji, namanya adalah ihram. Ihram niatul dukhul, niat masuk pelaksanaan ibadah haji bijami'i audi, dari seluruh arah, tergantung bagaimana arahnya kita. Kalau kita di Madinah berarti Bir Ali, berarti niat ihramnya berarti di Bir Ali. Mana Bir Ali katanya? Oh, di sofa belok kiri. Proyeksi belok kiri. Makanya kalau pengen tahu Bir Ali, Yulalala, Udairiyah, harus ke sana. Harus ke sana, baru kebayang sama kita. Kalau dia ke sana mah enggak kebayang. Kayak saya ditunjukin regensi mana sih? Bensin Al-Ikhlas, walaupun nolong enggak bakalan karena emang harus datang. Karena emang itu tempat. Tapi setidaknya walaupun begitu, oh begini nanti kita jika ada nasib sudah tahu ilmu di dalam tata cara ibadah haji, karena dahulukan ilmu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ibadah. Maka wa auduhil adain nusukaini salasatun wa ba'duhum jada isnaini fatakunu khamsatan. Adapun arah-arah melaksanakan ibadah yaitu ada 3. Menurut sebagian ulama ditambah lagi 2, maka jumlahnya 5. Pertama, niat ihramnya itu hajinya haji ifrad. Nah, hajinya aja Pak. Kalau kemarin kita bahasanya Pak furoda. Nah, ya.
Ifrad masdar, qurra majam. Ifrad apa haji ifrad? Wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah, mendahulukan pelaksanaan ibadah haji, ibadah umroh di belakang. Artinya selesaikan dulu ihram haji, baru pelaksanaan ihram begitu Pak Haji ya? Betul Pak Haji? Pak Haji mau udah umroh nih, udah haji soalnya. Kalau saya baru umroh doang, kan langsung ada yang Pak Haji nih. Karena beda umroh dengan haji beda. Oh ya, umroh dengan haji ada beda. Karena kalau haji mah ada wukuf di Arafah, kan begitu. Kalau orang umroh mah jalan-jalan banget, lewat begitu doang. Ada wukuf di Arafah, terus ada di Musdalifah, terus di Mina, kan gitu. Ada napar awal, ada napar sani, ada malam susrah kan gitu kan. Nah, makanya kita tanya ke Pak Haji ada di sana. Maka yang pertama namanya haji ifrad. Apa haji ifrad? Taqdimul haji 'ala umrah, mendahulukan pelaksanaan ihram haji 'ala umrah, ihram umrah di belakang. Berarti nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niatnya begitu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat saya ibadah haji, wa ahramtu bihi, dan niat ihram haji. Itu aja niatnya berarti. Niat saya ibadah haji dan niat ihram haji, berarti itu namanya haji ifrad. Nah, kagak niat saya ibadah haji dan ihram haji dan niat ihram umroh, tidak begitu. Jadi satu. Nah, wahia afdalul kaifiyat, adapun mendahulukan ibadah haji, ihram haji artinya mengambil haji ifrad. Afdalul kaifiyat itu sebaik-baiknya tata cara pelaksanaan ibadah. Benar Pak ya? Jadi di antara yang tiga ini ada yang lebih utama pelaksanaan ibadah. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Ini mana yang lebih utama nih tata cara pelaksanaan ibadah haji? Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, karena mayoritas kita orang Indonesia bermadhab Imam Asy-Syafi'i, dan wajib hukumnya bermadhab. Bermadhab itu wajib. Bermadhab kepada salah satu imam yang tepat. Imam Malik, pertama Imam Abu Hanifah dulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini wajib kita memilih salah satu 4 madhab ini di dalam beribadah. Maka ulama mujtahid namanya mujtahid mutlak. Nah, kita yang mengikuti namanya muqallid. Apa muqallid? Orang yang taklid, orang yang mengikuti kepada salah satu aturan-aturan 4 imam madhab. Maka ciri ahli sunnah wal jamaah, maka ciri keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka di dalam fikih dia bermadhab dengan salah satu 4 madhab ini. Cirinya berarti jika keluar dari 4 madhab ini, dia bukan ciri ahli sunnah wal jamaah. Mari kita kembali ke sahabat saja, itu bukan ciri ahli sunnah. Itu bukan ciri ahli. Jadi ciri ahli sunnah wal jamaah di dalam beribadah, di dalam aturan fikih, bertaklid mengikuti salah satu 4 madhab. Jadi nih, 1 Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Itu di dalam bidang fikih. Di dalam bidang tauhidnya, ciri ahli sunnah wal jamaah mengikuti Abu Mansur al-Maturidi, ya, dan Imam al-Asy'ari. Cirinya ketika di dalam tauhid mengikuti Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ingat ini. Jadi ketika kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, ketika ditanya lu ahli sunnah wal jamaah, ya lu tauhidnya ngikut siapa? Ikut-ikutan aja gua.
kita harus bisa jalan. Kalau di dalam tauhid mengikuti manhaj atau metode Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Paham nih? Satu Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi itu ketika di dalam keyakinan. Itu di dalam bidang tasawuf. Karena rukun iman kan tiga: iman, Islam, ihsan. Iman berarti kaitannya dengan tauhid. Kaitannya dengan tauhid. Nah, tauhid kita mengikuti siapa? Tadi kalau tauhid referensinya kembali kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau di dalam fikih berarti menganut 4 madhab, mengambil salah satu madhab. Pertama Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam bidang tasawuf kepada Abi Qasim Zunaidi al-Baghdadi. Maka silsilah thariqah maka nyambung kepada Syekh Abi Qasim Zunaidi al-Baghdadi dan mengikuti Imam al-Ghazali. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Itu cirinya. Nah, itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Kadang kita orang NU gak tahu juga begitu. Orang NU yang penting rokok lah. NU smoking gitu doang. Bener kan? NU smoking, kagak ngerokok, kagak NU. Namanya NU cuma ngerokok. Oh gimana sih orang NU? Ngakunya mah NU Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, giliran ditanya sama UMT apa UMT Universitas Muhammadiyah gitu maksudnya. Kagak tahu kita, ya kita harus bisa menjawab. Di dalam ibadah ya, bukan ngerokoknya doang nih. Kita bukan hanya ngerokok membedain Muhammadiyah dan NU, smoking dan smoking, bukan itu doang. Ini mah tergantung orang yang doyan. Orang Muhammadiyah itu kalau doyan ngerokok. Ini mah tidak jadi rujukan kan ini mah. Gitu. Satu, kalau di dalam tauhid kita Abu Mansur al-Maturidi, nanti Abu Hasan al-Ash'ari. Itu di dalam tauhid, di dalam bidang fikih mengambil salah satu 4 madhab. Satu, ibadah kita mau mengikuti Imam Abu Hanifah boleh, mengikuti Imam Malik